Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan rasulullah. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Ustadz kita, mentor kita, sekaligus sahabat kita, Ustadz Dr. Agus Kaca, Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, serta segenap partisipan Golden Habit Forum yang senantiasa setia di majelis yang sangat luar biasa ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmatnya kita diizinkan untuk senantiasa berada dalam majelis ilmu ini melalui silaturahim dunia digital kita ini, semuanya atas nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut, sehingga atas rasa syukur kita itu menjadi wasilah dan sarana untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang lainnya kepada diri kita. Amin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat betul yang disampaikan oleh Pak Sairi di awal bahwa Pak Dwi bahwa forum kita ini sangat dinamis, sangat luar biasa dengan berbagai aktivitas kita tetap bersilaturahim manapun kita berada. Ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah, kita bisa melanggengkan dalam kebaikan ini, silaturahim dalam ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita, dan terkhusus kepada Ustadz Dr. Agus Kaca pun demikian, insya Allah. Enggak diubah, enggak jadi diubah. Yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan roadmap menjadi pribadi muslim yang sejati di sesi yang ketiga dengan judul menegakkan tauhid. Ini episode lanjutan. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:33 waktu Indonesia Barat, mari kita awali dan kita buka forum pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kami berikan waktu selanjutnya untuk Dr. Sukaca, mohon izin untuk mengingatkan sementara dinonaktifkan mikrofonnya selama Ustadz kita menyampaikan kajiannya, agar kita bisa mendengarkan kajian dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya nanti sesi tanggapan atau respon, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan dan responnya. Demikian Bapak Ibu, dan mari kita ikuti kajian kita. Kepada Dr. Agus Kaca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Amma ba'd, segenap partisipan Dolunefit Forum Rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di episode yang ke-68 ini. Dan saya sedang berada sesuai dengan latar belakang. Ini latar belakang saya ini adalah gambar Masjid Islamic Center Mataram, Lombok. Kebetulan kami ini bersama dengan Dr. Yusuf, ya, Dr. Yanti Rasita, dan lain-lain. Ini ada Dr. Junaidi, sedang mengikuti Musyawarah Nasional Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia. Yang tuan rumahnya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Lombok. Ya. Cukup banyak yang ikut. Ya. Dan ini juga dari teman-teman Muhammadiyah, banyak yang hadir. Ada 12 fakultas kedokteran yang dimiliki Muhammadiyah. Ya. Saat ini hadir. Ya. Beberapa Universitas Muhammadiyah juga sedang bersiap untuk mendirikan fakultas kedokteran ini. Ini ada Pak Arifin dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ini semangat sekali mau mendirikan fakultas kedokteran. Ada UMKT, ya, UMKT ini juga sedang bersiap untuk mendirikan fakultas kedokteran. Ada UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kita doakanlah Muhammadiyah ini semakin banyak bisa berkiprah di bidang pendidikan. Karena memang Muhammadiyah itu adalah perintis pelopor pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia. Sebelum bangsa kita ini merdeka, Muhammadiyah sudah menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit. Ya. Dan dalam catatan sejarah perumasakitan Indonesia, Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Jogja itu adalah rumah sakit pertama yang dimiliki oleh Bumi Putra. Nah, sebelum Muhammadiyah punya, yang memiliki rumah sakit itu hanya pemerintah Hindia Belanda, misionaris, ya, Nasrani, dan perkumpulan Cina. 3 itu yang menyelenggarakan rumah sakit di Indonesia. Muhammadiyah adalah pelopor. Sehingga kalau Fakultas Kedokteran Muhammadiyah itu jumlahnya lebih dari 10% dari fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, saya kira ini pantas saja ya, sebagai perintis pelopor, ya, sehingga porsinya juga bagus lah. Nanti kalau tambah UM Pekajangan Pekalongan, tambah UMKT, tambah UMRI, nah, saya kira nanti akan lebih besar lah peran Muhammadiyah di bidang pendidikan kesehatan, ya, kedokteran. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kajian kita masih melanjutkan, ya, sebelumnya ini masih tentang roadmap menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan kita mencontoh atau mengaktualisasikan roadmap yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah dengan 3 misi, ya, 3 misi. Kita sedang membahas misi yang pertama, menegakkan tauhid yang murni. Ini sudah beberapa kali kajian, ya. Yang pertama dulu dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Saifullah Aminun, Ketua PWM Bengkulu. Kemudian yang kemarin dengan Dr. Ahmad Goni, Direktur UM Tasikmalaya. Nah, ini kita masih lanjutkan kajian tentang tauhid, karena memang tauhid ini merupakan fondasi yang kita mesti yakin tauhid kita itu lurus. Sebab kalau tauhidnya tidak lurus, ya, berarti ada unsur syiriknya,
Dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau itu dibawa mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki. Sehingga justru berislam itu paling berat itu di tauhid ini. Kalau tauhidnya sudah baik, maka yang lain-lain itu akan terasa lebih mudah, terasa lebih ringan. Sehingga memang yang mesti kita selesaikan, mesti kita luruskan, mesti kita tegakkan, ini adalah tauhid. Goalnya masih sama dengan yang kemarin ya. Misi pertama Muhammadiyah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini mestinya kita breakdown menjadi misi pertama pribadi kita. Sehingga untuk masing-masing kita, misi pertamanya adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah pada diri saya, ya, pada diri kita masing-masing. Ini yang mestinya ini misi pertama. Misi adalah the chosen track, track yang dipilih untuk menuju kepada visi atau tujuan kita. Sedikit mengulang yang kita sampaikan kemarin, ya, tauhid adalah fondasi utama ajaran Islam, di mana seluruh nabi dan rasul diutus untuk mengajak manusia bertauhid dengan menyatakan persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini persyaratan ya untuk menjadi Muslim. Dan kalau kita kaji kalimat ini sangat dalam sekali. Ini ajakan para nabi, ya. Nah, tetapi kenyataannya banyak yang menjadikan selain Allah itu sebagai ilah. Nah, kemarin sudah kita bahas yang sering dijadikan ilah oleh manusia berdasarkan petunjuk Quran itu antara lain berhala, manusia, hawa nafsu. Dan banyak menempatkan posisi sebagai ilah yang di dalam pernyataan keislaman kita ini semua harus kita singkirkan. Tidak ada yang boleh menjadi ilah kecuali hanya Allah saja. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu kita perlu mengenali indikator bertauhid murni itu apa. Saya merumuskan dengan 2 kalimat. Ya. Yang pertama adalah mampu membebaskan diri dari pengaruh benda, manusia, dan hawa nafsu yang tidak selaras dengan pengaruh Allah. Jadi orang yang bertauhid itu bebas dari pengaruh benda, manusia, dan nafsu yang tidak selaras dengan pengaruh Allah. Nah ini penjelasannya pada kalimat kedua, ya, yang bisa mempengaruhi dirinya hanya yang sejalan dengan petunjuk Allah. Benda boleh mempengaruhi dirinya kalau selaras dengan petunjuk Allah. Manusia boleh mempengaruhi dirinya kalau selaras dengan petunjuk Allah. Demikian juga nafsu itu dikelola sesuai petunjuk Allah. Sehingga baik itu benda, manusia, dan nafsu, semuanya itu adalah instrumen-instrumen dalam rangka melaksanakan petunjuk-petunjuk Allah. Karena tanpa benda, tanpa manusia yang lain, tanpa nafsu, maka kita tidak seperti layaknya manusia. Tetapi semuanya itu harus kita sesuaikan dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Allah.
Itu menurut saya inti dari sikap bertauhid. Jadi melandaskan semua aktivitasnya sesuai yang dikehendaki Allah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu antara kehendak kita dengan kehendak Allah itu manunggal. Tapi banyak disalahartikan dengan ajaran manunggaling kawula Gusti, ya, itu banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, tetapi pada intinya orang yang bertauhid itu menyelaraskan keinginannya, aktivitasnya, pikirannya dengan yang dikehendaki Allah. Sehingga kita tidak menyatakan diri kita itu mengatasi dari kehendak atau petunjuk Allah tadi. Jadi tidak boleh yang ada yang lebih tinggi, pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ternyata sudah memberikan rumusan-rumusan yang luar biasa tentang masalah tauhid ini. Kalau kita baca Muqaddimah, ya, anggaran dasar Muhammadiyah, itu kan pokok pikiran pertama hidup manusia harus berdasar tauhid. Nah, hidup manusia harus berdasar tauhid. Dan penjelasan yang disampaikan, ya, antara lain, ya, ada 3 aspek tauhid. Yang pertama, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, dan menguasai alam semesta. Kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah itu, ya, pencipta, pemelihara, pengatur, dan penguasa alam semesta. Yang Maha Pencipta hanya Allah. Manusia itu nggak ada yang bisa mencipta. Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada dengan ketentuan-ketentuan, kadar-kadar yang sudah ditentukan sedemikian rupa. Manusia itu bisanya hanya merangkai dari ciptaan-ciptaan Allah sebagai bagian dari tugas kekhalifahan. Bisanya merangkai. Allah menciptakan besi, Allah menciptakan bahan-bahan yang bisa menjadi plastik, menciptakan kayu, menciptakan karet, segala macam. Ya, manusia merangkai semuanya itu, ada yang bisa menjadi mobil, bisa menjadi alat-alat yang kita gunakan. Tetapi tidak ada yang mengadakan sama sekali dari tidak ada. Dia hanya bisa merangkai saja. Yang menciptakan itu hanya Allah. Ini keyakinan yang mesti kita masukkan di dalam hati kita. Aspek yang kedua adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Tuhan ini adalah zat yang diperhambai. Jadi kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Selain itu tidak ada yang punya hak untuk diperhambai. Dan yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai, disembah. Nah, ini 3 aspek yang dijelaskan di dalam penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, ini antara lain yang merumuskan, kalau tidak salah, Allah yarham Pak Jindar Tamimi. Ya. Pak Jindar itu dalam memberikan penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar itu dalam sekali. Jadi tauhid itu betul-betul sebagai sebuah keyakinan yang menggerakkan. Karena dengan keyakinan ini, ya, semua dedikasi hanya untuk Allah. Kemudian, masih dalam penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, tauhid itu membentuk 2 kepercayaan atau kesadaran. Yang pertama,
percaya akan adanya hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Jadi kepercayaan, keyakinan bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada yang terselip sedikit pun. Semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini, Bapak Ibu sekalian, akan membuat kita di dalam melakukan aktivitas di dunia ini hati-hati. Karena kita akan menanggung semua akibat dari apa yang kita lakukan. Sama ya misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik kecil apapun, dia akan melihat akibatnya. Keyakinan ini bahwa semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan, orang tidak akan sembarangan melakukan perbuatan. Tetapi dia ketika ada pikiran untuk melakukan sesuatu, yang pertama kali dipertimbangkan adalah, ini cocok enggak dengan petunjuk Allah? Kalau cocok berarti efeknya positif, kerjakan. Kalau ternyata tidak cocok dengan petunjuk Allah, maka upayanya adalah meninggalkan. Dan keduanya ini perlu effort yang tinggi. Bapak sekalian, mengerjakan petunjuk Allah itu perlu effort. Perlu upaya yang tinggi. Demikian juga menjauhi larangan Allah itu perlu energi besar. Apalagi larangan Allah itu terlanjur disukai. Ini energinya bukan main ini. Tetapi orang yang bertauhid itu akan mempunyai kekuatan, mempunyai energi kalau yang mau dilakukan itu menurut pertimbangannya itu sesuai dengan petunjuk Allah, lakukan. Lanjutkan. Tapi kalau dia tahu bahwa yang dia pikirkan, yang mau dilakukan, itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, petunjuk Allah, maka yang dilakukan adalah proses menjauh, meninggalkan, membatalkan apa yang sudah terlanjur dipikirkan tadi. Nah, kesadaran ini akan memunculkan kesadaran yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Sehingga indikatornya melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, ini masuk kategori amal soleh atau tidak. Kalau amal soleh, baru jalan. Kalau dia tidak masuk amal soleh, dia tinggalkan. Termasuk meskipun tidak berdosa. Lagho, ya, misalnya perbuatan lagho. Perbuatan lagho itu perbuatan yang sebenarnya tidak berdosa, tetapi tidak bermanfaat. Itu kan mukmin yang sukses itu salah satu indikatornya walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka yang berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan lagho. Ini mukmin sukses itu yang lagho aja dihindari, apalagi yang maksiat, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Dua kesadaran ini ya, yang Muhammadiyah meyakini betul, sehingga ini ditanamkan ya kepada para kadernya, para anggotanya, bahwa tauhid ini hendaknya ya, membentuk dua kesadaran ini, sehingga output dari apa yang kita lakukan adalah amal soleh. Nah, dengan dasar tauhid,
manusia akan dapat yang pertama. Ini masih penjelasan mukadimah ini. Menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia. Jadi kita itu positioningnya tepat sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Banyak manusia yang positioningnya tidak tepat. Dia memposisikan diri sebagai ilah bagi anak buahnya. Seperti yang dilakukan Firaun misalnya. Dia positioningnya sebagai ilah bagi rakyatnya. Sehingga Firaun mengatakan, ma ra'aitu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak kenal yang namanya ilah bagi kalian sekalian, kecuali aku, Firaun. Nah, ini kan pernyataan yang ngawur, pernyataan luar biasa sombongnya, menyatakan dirinya sebagai ilah. Dan sekarang ini banyak orang yang tidak bisa mendudukkan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sehingga dia menjadi ilah bagi orang lain. Dan luar biasanya banyak orang yang rela menjadikan sesama manusia itu sebagai ilahnya. Sehingga ketentuan Allah diabaikan demi mendapatkan keridhaan manusia yang diperilahkan tadi. Masya Allah, sehingga kemungkaran-kemungkaran banyak terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, mempertahankan kemuliaan dirinya tetap menjadi makhluk yang termulia. Nah, manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang termulia. Di dalam surah At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Wat-Turi Sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan terbaik. Jadi sesungguhnya manusia itu kalau bisa mempertahankan kemuliaan dirinya, dia lebih mulia dari malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang bisanya taat. Dia tidak bisa maksiat. Ini malaikat. Manusia diberikan potensi taat dan potensi maksiat. Kedua potensi itu sama-sama besarnya. Sehingga manusia itu bisa menjadi taat luar biasa melebihi malaikat, tetapi bisa menjadi jahat luar biasa melebihi setan. Kedua potensi itu diberikan kepada manusia, juga diberikan kemampuan untuk memilih. Karena Allah sudah memberikan penjelasan al-haqqu mir rabbikum. Yang hak itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Dan kita sudah diberikan potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada manusia sudah diinstalkan potensi fujur dan takwa. Kedua potensi itu diilhamkan, dalam bahasa sekarang itu diinstalkan. Sehingga dalam diri kita itu ada dua potensi itu. Kita dipersilahkan memilih mengambil potensi takwa atau mengambil potensi fujur. Dua-duanya telah terinstall. Tinggal mana kita memilih, mana yang kita pilih. Jadi kalau dalam teori genetika, kita itu dilengkapi tombol nyala padam.
Ya, menyalakan mana yang mau kita nyalakan, memadamkan mana yang mau kita padamkan. Kalau potensi takwa kita nyalakan terus, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Potensi fujur kita begitu hidup kita matikan. Ya. Jadi ada keinginan untuk berbuat tidak baik kita matikan, maka potensi fujur itu lama-lama akan tenggelam, sembunyi. Yang muncul adalah potensi takwa. Tetapi kalau potensi fujurnya dipelihara, begitu nyala dipelihara, ya, bahkan dinyalakan, maka dia akan berkembang menjadi orang yang jahat, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potensi, ini sudah diberikan. Nah, dengan tauhid kita bisa mempertahankan potensi kemuliaan kita menjadi makhluk yang tetap termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah ini Majelis Tarjih telah memberikan sebuah takrif, ya, pengertian at-taqarrub ilallah, ya, bahwa yang namanya ibadah itu adalah proses mendekat kepada Allah. Itu ibadah. Ya. At-taqarrub. Jadi proses untuk mendekat semakin rapat dengan Allah. Nah, orang yang rapat dengan Allah itu artinya sudah bisa menyesuaikan kehendak dirinya dengan kehendak Allah. At-taqarrub. Kita proses menuju ke sana. Caranya bagaimana? Bimtitsali awamirihi wastinabi nawahihi wal amalu bima adzina bisyari. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, memastikan, ya, yang dilakukan, yang difikirkan itu adzina bisyari, diizinkan oleh Allah. Jadi proses yang harusnya 24 jam waktu kita sehari itu untuk ibadah, itu mestinya kita lakukan dengan ketiga hal itu. Dan ini akan bisa diwujudkan dengan tauhid. Jadi semakin murni tauhid kita, ya, maka akan semakin soleh kehidupan kita, akan semakin bernilai ibadah semua apa yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dahsyat memang tauhid itu, sehingga kalau Kiai Hajid itu sampai menyatakan ojo ngira kowe wis tauhid yen durung bisa nggoncangke donya. Ini Kiai Hajid itu murid langsung Kiai Dahlan. Itu kesimpulannya itu. Ojo ngira kowe wis tauhid yen durung bisa nggoncangke donya. Jangan mengira kamu telah memiliki tauhid yang benar kalau belum mampu menggoncang dunia. Karena orang yang bertauhid itu adalah orang yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Ya. Saya lihat ada Dr. Syarifuddin, Rektor UM Bero, ada Ustadz Laude Khalifah, ya, Ketua PWM Sulawesi Tenggara periode yang lalu. Ya. Ada Dr. Ahmad Konid, ya, ada Profesor Rajindra dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan penguatan. Sementara demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Tiba saatnya Ibu dan Bapak sekalian,
kita mohon respon, tanggapan ataupun surahan ilmu dari Bapak Ibu yang lain, karena di forum ini juga hadir guru-guru yang lain. Oleh karena itu, waktu selanjutnya kami aturkan kepada Bapak dan Ibu, monggo untuk bisa memberikan responnya. Tadi di awal sudah ada yang raise hand. Atau Ustadz Ahmad Konit. Monggo Prof. Dengan suasana Denpasarnya mungkin bisa memberikan tambahnya. Disilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mungkin mau menggarisbawahi poin yang kedua tadi, yang implikasi tauhid itu ya, yaitu di situ ada Allah, kemudian ada beriman kepada hari akhir, dan hidup ini beramal soleh ya, tadi itu 3. Jadi ada ayat Al-Quran yang menarik sekali. Saya kira ada 2 kalau nggak salah dalam Al-Quran itu. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 60 kalau nggak salah ya, 60 atau 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila amalan salihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ ayat ini memang suka ditarik-tarik menjadi ayat pluralisme ya. Ilal amanu wa amilu amanu waladzina hadu wa nasara. Tapi saya memahaminya tidak seperti itu. Dia lebih melihat aspek tadi itu ada unsur amanu, mayyuminu billah wal yaumil akhir wa amal amilan solihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi beragama itu rukunnya ada 3 itu. Pertama iman kepada Allah, kedua hari akhir, yang ketiga implikasinya itu amal soleh. Kalau salah satu itu tidak ada, maka itu menjadi tidak ada agama itu. Maka jaminan fala khaufun alaihim walahum yahzanunnya itu nggak ada itu. Jadi tidak aman lah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus tadi, saya melihat ini apa yang dikatakan oleh ayat ini ya. Jadi mau orang yang berimannya zaman Nabi Muhammad, orang berimannya zaman dulu agama Nabi Musa, kemudian nabi-nabi sebelumnya begitu. Esensi dari keberagamaan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Gitu. Nah, jadi kalau tidak ada amal soleh, artinya hidup kita itu tidak dijadikan beramal soleh, itu berarti memang tidak ada artinya kita mengatakan beriman kepada hari akhir. Tidak ada artinya. Dan tidak ada artinya kita mengatakan iman kepada Allah. Demikian juga kalau kita beramal kebaikan sama manusia, tetapi tidak ada iman kepada hari akhir, itu juga bukan agama gitu ya. Sekarang kan ada religiusitas, spiritualisme ya, tapi tidak iman kepada hari akhir, itu bukan agama. Demikian juga kalau mengatakan ada hari akhir tapi tidak ada konsep Tuhan, itu bukanlah agama. Nah, jadi
ini salah satu hal yang sangat penting saya kira. Tadi itu implikasi dari tauhid itu adalah iman kepada Allah secara mendalam ya, dengan segala implikasinya. Kemudian di situ ada hari akhir, dan implikasi yang paling nyatanya itu adalah beramal soleh. Makanya seringkali saya melihat dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan beriman kepada hari akhir ya. Padahal kepada orang yang beriman gitu kan. Itu kenapa? Karena memang banyak orang merasa beriman tapi tidak beramal soleh gitu. Nah, itu berarti episode imannya, iman yang bohong gitu ya. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Kalau bicara keimanan itu, kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu iman kepada yang laisal birro itu ya, dan amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin gitu. Itu ada 4 di situ. Allah, kemudian malaikat, hari akhir, malaikat ada 5 ya. Allah, malaikat, hari akhir, kemudian kitab, kemudian nabiyyin. Nah, kitab, nabiyyin, dan malaikat itu saya melihat itu nilainya instrumental ya. Instrumental. Nah, yang paling fundamentalnya itu kepada Allah dan hari akhirnya itu. Nah, kemudian setelah itu baru atal mala ala hubbihi dalil qurba dan seterusnya, kemudian aqomas shalah, itu adalah dimensi ibadah atau amal soleh. Nah, demikian saya kira urusan berkaitan dengan poin yang kedua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Menegaskan dan mempertajam di suasana yang sangat menyejukkan, belakangnya kolam renang, luar biasa ini. Selamat kali dan beliau mungkin sekalian tugas beliau. Terima kasih. Ada yang lain monggo? Tadi Bapak Ibu, Profesor Ahmad Qanid tadi menyampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-62. Monggo yang lain sebelum nanti kita berikan kepada Dr. Etu Sukaca. Monggo dokter sambil menunggu untuk bisa ditanggapi apa yang Dr. Ahmad Qanid tadi sampaikan. Monggo dokter. Ya, saya kira sangat menarik yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qanid ya. Orang Yahudi, Nasrani, Sobiin kalau beriman kepada Allah dan hari akhir fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang memang ini oleh kaum pluralis ini Yahudi, Nasrani nggak masalah ya, Sobiin nggak masalah, yang penting beriman kepada Allah. Tapi menarik yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Azhar Bashir ketika beliau menyampaikan kajian MKCH di Samarinda, di Kaltim, di pengajian Ramadan. Ini Ramadan sebelum beliau wafat itu ke Kaltim, ya, kita undang untuk pengajian Ramadan. Yang dijelaskan ini antara lain, ya, bahwa ayat itu memahaminya tidak boleh terlepas dari ketika kaum Nasrani Najron datang kepada Nabi menyatakan bahwa kami mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga kaum Nasrani Najron ini minta dispensasi, ya tentu perlakuannya fala khaufun alaihim tadi. Nah, itu Ustadz Ahmad Azhar mengatakan, ya, itu kemudian jawabnya adalah turunnya ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka kamu harus ikut aku. Artinya kamu harus menjadi Muslim. Ini penjelasan Pak Ahmad Azhar, ya, sehingga ya tetap harus menjadi Muslim. Ini untuk generasi umat yang hidup pasca bi'tsah Nabi Muhammad SAW.
Ini menurut saya sangat menarik ini ya, sangat menarik kajian kita, dan kita memang perlu untuk memantapkan diri, karena memahami ayat itu memang tidak bisa sepotong-sepotong. Kalau kita memahami ayat tadi itu sepotong, ini Sobiin nggak apa-apa, Nasrani nggak apa-apa, Yahudi nggak apa-apa, itu kesimpulannya. Tetapi kan ada ayat yang lain yang kita harus pahami. Oleh karena itu, ya, Rasulullah mengajarkan cara bertadarus itu bukan tematik memilih ayat-ayat tertentu, tetapi membacanya secara keseluruhan supaya terdapat pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, kita mengkhatamkan, kalau menurut tuntunan Nabi kan 1 bulan kita mesti khatam. Itu artinya apa? Artinya supaya kita mendapatkan pola pemahaman yang lebih komprehensif, ya, mengaitkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, sehingga ketemu bagaimana pola yang dikehendaki oleh Allah dengan membaca semua ayat. Dan semuanya kita ulang dalam 1 bulan minimal 1 kali. Nah, insya Allah kalau pola belajar kita seperti itu, pemahaman kita akan menjadi sangat komprehensif. Ya. Saya kira ini apa yang diingatkan Ustadz Ahmad Qonid, ya, ini perlu kita follow up antara lain dengan dengan membiasakan tadarus Al-Qur'an setiap hari, khatam minimal sebulan sekali. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini warga Muhammadiyah akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, ya, di dalam memahami Islam itu. Mungkin ini komentar saya dulu. Baik. Terima kasih dokter. Monggo Bapak Ibu yang lain. Masih ada? Kalau tidak mungkin saya ini dok, nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Qonid, bahwa terkait dengan tauhid yang murni ini ada 3 esensi besar. Yang pertama adalah iman, kemudian Islam, dan ihsan. Kalau tadi beliau melucuk kalimat laisal birra tuwallu dan seterusnya. Nah, persoalannya ini dok, kita mungkin sering melihat ada disharmoni gitu ya. Disharmoninya dalam setiap pribadi muslim, mungkin imannya sudah, amal solehnya sudah, tetapi justru esensi daripada iman dan amal solehnya ini tidak lahir dalam keihsanannya, kehidupan sosialnya. Atau sering bisa diistilahkan dengan kalimat ada ketimbangan kesalihan individual dengan kesalihan secara sosial. Nah, ini apakah juga menjadi bagian dari persoalan ketauhidannya, karena ada sebuah tamsil bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan sebagainya, itu diibaratkan seperti halnya sangkar burung. Kemudian esensi atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini adalah burungnya itu sendiri. Nah, sekarang banyak orang yang kemudian hanya fokus merawat sangkarnya saja, tetapi terlupa akan merawat burungnya. Mohon tanggapannya dok ini. Ya, kita beragama itu kan proses sepanjang hayat. Nah, mungkin dalam satu episode sejarah tertentu kita lagi fokus memahami mungkin terkait masalah-masalah akidah, ya. Sehingga fokus itu menimbulkan sebuah sikap yang luar biasa, ya. Yang lain-lain mungkin masih timpang, ya. Kajian-kajian tentang akhlak, kajian-kajian tentang ibadah, muamalat mungkin masih agak tercecer sehingga menimbulkan sosok yang timpang. Menurut saya itu adalah sebuah perjalanan. Yang penting kita belajar terus, nanti lama-lama ketimpangan itu mesti akan ternetralisir dengan sendirinya, dengan ketekunan kita belajar. Dan itu sebuah keniscayaan yang bisa terjadi ketika kita mengkaji suatu masalah tertentu, kemudian membangun sikap tertentu. Nah, mungkin yang lain-lain belum kita kaji ini.
Nanti lama-lama ketika kita mengkaji yang lain, nah ketimpangan itu akan pelan-pelan teratasi sehingga proses ya perjalanan menjadi sosok yang lebih sempurna itu memang memerlukan waktu yang panjang. Dulu ketika kita melihat ada beberapa sosok artis, sosok ini yang menemukan kesadaran setelah mengikuti pelatihan tertentu, wah itu kan hidupnya seperti luar biasa ya, yang baik dirinya sendiri, yang lain itu kafir dan lain sebagainya itu. Tapi itu sebuah proses ya, sebuah proses karena kesadaran yang masuk pada waktu itu baru itu. Nah, selanjutnya adalah dengan mengkaji, belajar, ini never ending proses dan kesempurnaan itu mendekati, saya kira akan kita peroleh setelah perjalanan kita cukup panjang. Mungkin itu sekedar tanggapan saya ini, Mas Agus Budi. Boleh komentar dikit? Ya, silakan, monggo. Ini menarik nih apa yang disampaikan barusan. Jadi saya seperti itu memahami, inilah realitas religiusitas masyarakat ya. Jadi keragaman itu terjadi memang karena tadi itu ada yang baru sampai di sini, ada yang sampai di sana, ada yang seperti itulah. Nah, inilah saya kira sikap Muhammadiyah yang selalu di tengah ya, bijak gitu kan, berpikir inklusif gitu kan. Nah, ini saya kira hal yang sangat penting ya. Jadi tidak eksklusif. Karena beda, terus apalagi bedanya jauh gitu kan, bilang wah itu udah sesat atau apa gitu ya. Nah ini saya kira perlu cara pandang seperti yang Pak Dr. Agus barusan sampaikan, itu penting bagi kita sehingga kita bisa tetap merawat umat secara bijak, kemudian tetap bersatu gitu kan. Inilah saya kira dengan kita belajar, jadi kuncinya betul belajar terus dan nanti akan bertemu ya, dan kita memberikan contoh sikap terbuka, sikap perang itu yang akan menjadikan masyarakat itu punya spirit untuk terus belajar dan saling menghargai gitu kan. Jadi istilah saya itu kok beragama tapi kok merusak agama gitu ya, beragama kok merusak kemanusiaan gitu kan, padahal agama itu adalah untuk membangun kemanusiaan. Nah inilah saya kira sikap yang sangat penting yang harus kita ambil sebagai umat wasata ya, posisi kita itu di situ sebagai dai yang mubalik ya, sebagai pembelajar juga yang memang tidak akan pernah berhenti. Demikian saya kira sikap yang harus kita ambil ya dalam konteks khusus di masyarakat kita Indonesia yang sangat heterogen itu, dan dimanapun berada itu salah satu ajaran sikap Islam yang harus kita ambil. Demikian stressing dari saya. Terima kasih. Fattaqullaha mastata'tum gitu kira-kira Ustaz ya. Ya. Jadi monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Saya masuk, Pak Agus. Pak Agus Silakan monggo. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini kan bahasanya tentang akidah nih. Saya kira kita harus kenceng dengan itu, purifikasi akidah. Maka kemudian kita terapkan di PTMA ini. Kita itu kan bukan eksklusif ya. Mahasiswa kita itu kan berbagai latar belakang itulah. Tapi tentang akidah, kalau dia seorang Muslim ya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka di studi Islam 1 yang sudah dicanangkan oleh PP itu harus secara masif betul digerakkan ya. Jangan sampai karena kita lihat beberapa tokoh pun sekarang sudah mulai agak, mohon maaf ini, kadang-kadang tidak berani secara tegas mengatakan inna dina inda Islam, katakanlah seperti itu. Sehingga sampai ada yang mengatakan kalau kita benar belum tentu yang lain salah. Dalam konteks akidah, kalau kita mengatakan Islam benar, maka yang lain yang salah. Itu dalam konteks akidah kan seperti itu.
terlepas nanti berkaitan dengan muamalah dan sebagainya. Jadi usul saya adalah kaitan dengan tadi studi Islam 1 secara masif di seluruh PTMA, bukan hanya PTMA, AUM itu juga seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisna. Sangat setuju dan sepakat dengan pernyataan beliau yang padat, singkat, jelas. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya mungkin sedikit komen ini dari Profesor M. Sutrisna. Beliau ini adalah WR1 UMS. Sebelumnya Dekan Fakultas Kedokteran UMS. Beliau ini Ketua APKKM, Asosiasi Pendidikan Kedokteran Muhammadiyah. Ini memang betul itu. Ini yang perlu di-stressing ya. Saya kira kalau para pimpinan perguruan tinggi itu mempunyai kebijakan seperti itu, ya memasifkan bagaimana memahami Islam lebih baik ya. Dan paham Islam Muhammadiyah itu menurut saya itu kok terbaik saat ini ya. Sebagai umatan wasaton, tetapi mendasarkan pada Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, persoalannya adalah tinggal bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ini kepada anak didik, kepada para mahasiswa, kepada para aktivis. Nah, saya kira ini menjadi persoalan kita bersama. Dari sisi materinya, menurut saya sudah oke banget ini, Prof. Tinggal prosesnya. Nah, kalau kedokteran itu kita merumuskan ada namanya SKKDM, Standar Karakter Kompetensi Muhammadiyah. Ini bagian cara untuk bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu mungkin komentar saya dari Prof. EM. Baik, terima kasih Dokter, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah waktunya Dokter G. Di akhir-akhir statement beliau juga ini kelihatannya koneksinya relatif kurang stabil ya. Ada sedikit suara yang cukup penting dari itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saatnya untuk kita akhiri di sesi saat ini di episode yang ke-6. Insya Allah kita akan kembali lagi di depan. Dan luar biasa pagi hari ini berkasnya ada yang pasar, ada yang NTP, bahkan satu STP luar biasa ini. Pasangannya sangat Indonesia Bagus Bu dan terima kasih. Mari kita akhiri kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.